SNI untuk metode pengambilan contoh air permukaan. Jadi yang saya sampaikan sekarang ini ke metodenya dulu. Minggu lalu Anda sudah lihat videonya. Nah ini kita belajar dari standarnya. Satu untuk standar sampling air tanah, air permukaan dulu. Yang kedua air tanah. SNI-nya sama, SNI 6989.58 tahun 2008. Ini untuk metode pengambilan contoh air permukaan itu ada air sungai, air danau, dan air waduk. Minggu lalu Anda sudah lihat cara samplingnya, cara manual, turun ke sungai petugasnya, atau smart sampling, memakai drone, misalkan di waduk, di danau, ataupun di tempat yang tidak mudah dijangkau. Yang kedua, ini untuk air tanah, itu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Kalau tadi air permukaan, ini air tanah. Air tanah antara lain sumur bor, ya, dari sumur bor, sumur gali, dan sumur pantai. Ya, sumur pantai itu sama seperti sumur gali, tapi diperdalam ya. Bentar, saya mau tanya dulu. Ke Fitriana ini, Fitriana ada? Halo Fitriana. Fitriana Vanes Putri, monitor. Ya, Pak. Oke, ya. Kamu aslinya dari mana? Dari Jogja. Jogja. Jogjanya mana? Sleman. Sleman. Ya. Di rumah pakai PDAM apa pakai sumur? Masih pakai sumur, Pak. Sumurnya sumur gali, sumur pantai, apa sumur bor? Sumur gali. Sumur gali. Kalau sumur pantai seperti apa? Kurang tahu, Pak, kalau sumur pantai. Sumur rumahmu sempat kekeringan belum? Sudah pernah. Belum pernah ya. Sudah Oke. pernah, Pak. Nah, oh, sudah pernah. Terus diapakan? Di Saya panggil tukang buat ini sih, Pak. Apa? Ketika kering, terus diapakan sumurnya? Gali lagi, apa di istilahnya ada yang istilahnya disuntik. Dia disuntik itu, Pak. Nah, disuntik itu ditambahkan pipa ya, ditambahkan pipa di dalam dasar sumur, atau istilahnya bisa juga orang nyebut sumur pantai, di pantai. Ya, gali pantai kemudian bor. Kalau bor ini biasanya sumur dalam. Baik, ini terkait dengan air permukaan dan air tanah. Itu yang biasa disampling sungai dan waduk untuk permukaan, kemudian yang di air tanah itu bor, gali, dan pantai. Selanjutnya untuk persyaratan ya. Persyaratan ini ada persyaratan alatnya, ada persyaratan wadah contoh. Kemarin Anda sudah melihat, minggu lalu sudah lihat videonya. Alat ini terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. Mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya. Nah, ini mudah dicuci, tidak lengket ya. Contoh mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Mudah dibawa dan aman, kapasitas alat tergantung dari tujuan pengujian. Ini dari alat, kemudian dari persyaratan wadah contohnya, wadah sampelnya, terbuat dari bahan gelas atau plastik polietilen, PE, atau polipropilen, PP, atau teflon ya, politetrafluoroetilen, PTFE. Ini dari syarat wadahnya. Kemudian yang kedua, dapat ditutup dengan kuat dan rapat, bersih dan bebas kontaminan, tidak mudah pecah, tidak berinteraksi dengan contoh. Ini syarat alat dan wadah. Persyaratan alat terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. Ini ada beberapa contoh ya untuk alat ukur portable, untuk TDS, dan elektrolit, mudah dicuci dari bekas contoh, mudah dipindahkan, mudah dibawa dan tergantung dari tujuan pengujiannya. Ini yang banyak mungkin secara portable digunakan untuk pengujian sampling. Berikutnya cara pengukuran di lapangan.
Cara pengukuran lapangan Anda sudah lihat videonya. Ini ada pengukuran di lapangan, menentukan koordinat dan elevasi, pengukuran tinggi, diameter sumur atau elevasi muka air. Kalau di air tanah, muka air tanah dan kedalaman sumur, pencatatan lingkungan sumur, dan sebagainya. Itu untuk pengukuran yang air tanah. Kalau yang pengukuran kondisi di lapangan, yang air permukaan, Anda sudah lihat videonya kemarin. Formulir informasi sampel ada identifikasi contoh, tanggal pengambilan, waktu pengambilan, nama petugas, nilai parameter, analisa yang diperlukan, komentar, dan pengamatan. Itu ada formnya. Nanti waktu praktek kita coba isikan. Untuk air tanah, pengambilan air tanah, ini misalkan sampling air sumur ya. Sampling air sumur ini tidak harus diambil dari permukaan air tanahnya. Bisa diambil juga kalau itu sudah didistribusi melalui kran ya. Buka keran air sumur dan biarkan mengalir 1-2 menit. Ya, kalau ada kotoran-kotoran yang masih ada di dalam pipa itu bisa terbuang. Kemudian air dimasukkan dalam botol yang telah disiapkan, dituliskan informasi pada botol dengan label dan ditutup rapat. Sedangkan pengambilan sampel untuk air permukaan ini diambilkan dari SNI 6989 ya. Pakai botol. Botol diarahkan dengan mulut botol berlawanan dengan arus aliran sungai. Berlawanan itu artinya melawan arus sehingga air bisa masuk ya. Yang kedua, ini diupayakan nanti seperti yang kemarin itu pengambilan sampel bisa juga pakai gayung ya, kayak gayung seperti kemarin. Utamanya jangan sampai ada gelembung udara. Diupayakan tidak ada gelembung udara. Ya, ini yang dihindari. Dilengkapi label, formulir sampel, dan ditutup rapat. Nah, berikutnya ini lokasi. Minggu lalu Anda sudah lihat setelah diukur dimensi sungainya, ke lebar dan kedalaman, kemudian nanti bisa ditentukan lokasi. Ya. Titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan debit air sungai yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sebelum nanti menentukan lokasi sampel, kita perlu mengukur debit airnya. Nah, untuk mengukur debit, Anda mengukur luas tampang dan kecepatan aliran. Nah, ini Anda sudah pelajari sebelumnya dan Anda sudah pernah mempraktikkan juga di praktik hidrolika, mengukur tampang debit mulai dari mengukur lebar, menghitung luas penampang, mengukur kecepatan aliran. Ya. Kecepatan aliran yang Anda pernah lakukan pakai pelampung akan lebih akurat kalau pakai current meter. Kemudian setelah diketahui luas penampang, kalikan kecepatan ketemu debit. Nah, dari debit ini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kalau debit kurang dari 5 meter kubik per detik. Yang kedua, debit antara 5 sampai dengan 150 meter kubik per detik. Debit sungai lebih dari 150 meter kubik per detik. Nah, contoh di video yang lalu itu untuk sungai dengan debit kurang dari 5 meter per detik. Nah, kalau debit ini kurang dari 5 meter kubik per detik, maka contoh diambil di satu lokasi di tengah sungai pada kedalaman setengah kali kedalaman dari permukaan. Ini gambarnya ya. Yang atas ini kalau debit airnya kurang dari 5 meter kubik per detik. Lokasinya di tengah tampang dan di tengah kedalaman. Satu titik saja. Oke. Yang kedua, kalau debitnya itu antara 5 meter kubik per detik sampai 150 meter kubik per detik. Di sini contoh diambil pada 2
titik ya. Ini 2 titik yang jaraknya 1/3 dan 2/3 lebar sungai. Jadi lebar sungai dibagi 3, 1/3 dan 2/3 ini untuk lokasi pengambilan. Yang kedua kedalaman. Kedalamannya diambil pada setengah kali kedalaman dari masing-masing permukaan. Ini ya. Diambil di 1/3 lebar dan setengah ke dalam. Atau di sini ada tulisan diambil dengan alat integrated sampler. Integrated sampler itu mengambil sampel airnya itu tidak hanya di satu titik, tapi dari atas permukaan diturunkan kembali lagi ke atas. Itu integrated sampel air dari permukaan sampai dasar naik lagi ke permukaan. Kemudian yang ketiga ini sungai dengan debit lebih dari 150 meter kubik per detik. Contoh diambil minimum pada 6 titik ya, pada 6 titik ini yang di lokasinya 1/4, setengah dan 3/4. Jadi tampang sungainya dibagi 4, ada di setengah, 1/4, setengah, 3/4. Pada masing-masing itu diambil 2 kedalaman. Kedalaman 0,2 dan 0,8 dari permukaan. Ya, 0,2 dan 0,8 dari permukaan. Atau diambil dengan integrated sampler. Integrated sampler artinya alat itu mengambil sampel air dari permukaan sampai dasar secara merata. Oke. Sampai sini sudah cukup jelas. Saya coba tanya ke Alia nih, Alia Zuhra Ramadina. Halo Alia. Iya, Pak. Kira-kira sudah punya gambaran untuk mengukur sampelnya tadi? Sudah, Pak. Lokasinya. Nah, kalau debitnya 150 meter kubik, ini yang C ya, kategori C. Kamu ngambil sampelnya gimana caranya? Diambilnya minimum pada jarak 6 titik masing-masing pada jarak. Ya, kalau itu kan sudah tahu ya. Ya. Ketentuannya itu. Cuma teknisnya gimana caranya kamu ngambil sampelnya itu. Untuk debitnya 150 meter kubik. Atau lebih. Diambilnya dengan alat integrated sampler, Pak. Oh ya alatnya ya. Ini kue carane lenjupuk piye langkah-langkahmu itu gimana? Belum, Pak. Belum paham, Pak. Sudah punya gambaran belum? Belum, Pak. Belum pernah yang Belum ya. Nah, coba kamu minta tolong temanmu siapa yang kira-kira bisa bantu. Sini. Siapa? Sing seneng dolan ning kali ya sapa? Siapa temanmu? Boleh sebut nama, nanti saya panggilkan. Fandi. Fandi. Halo Fandi, Fandi mana Fandi? Fandi, Nama Pak. lengkapnya siapa? Waskita Sandi. Oh Sandi, Sandi, ini dicari nih sama Sandi dicari. Halo Sandi. Sandi kemana nih? Ada nggak di sini? Oh nggak ada ya. Sandi nggak ada nih. Yang lain siapa? Fadil aja, Pak. Fadila, ya Fadila mana? Fadila, ya Pak Ketua lagi. Hadir, Pak. Oke ya. Tadi kamu diminta siapa namanya tadi? Alia. Oke, Alia. Ini diminta bantu gimana caranya ngambil sampel kalau debit sungainya itu 150 meter kubik per detik. Atau di sini masuk kategori C. Lain juga sampel ini caranya piye?
ini Pak, membagi tiap-tiap titiknya dulu Oh, gitu. iya, lembagi piye lembagi. Tergantung tergantung apa namanya lebar sungainya berapa. Nanti dibagi Oke, nek berapa nek pas debit sungai setengah. 105 bentar. Kalau debit sungai 150 meter kubik itu sungainya lebar nggak? Hmm, 150 meter kubik per detik. Untuk mudahnya coba kamu bayangkan bak air itu kan 1 meter kubik ya, 1 meter kubik. Nah, kalau ping 1 seket ngono ki kira-kira kalau dijajarke lebare kedalamannya berapa? Kalaupun lebarnya 2 meter, itu kan ke sampingnya sudah 75 meter. Sak detik, sak kotak lewat seret gitu. Atau kalau lebar kedalamannya 3 meter. 3 meter, kalau itu 150 kan berarti lebarnya sudah 50 meter. oke Pak. Itu yang pertama bayangkan itu dulu ya. Ketika kemudian debit 150 meter kubik itu kira-kira seperti apa? Sungai Oh, besar Pak. sungai besar. Nah, nek sungai besar piye cara mulai bagi pias tadi telu? Gimana caranya kamu bagi piasnya itu jadi 3? Di ini Pak, di menggunakan range rata-rata lebarnya aja. Jadi nanti kita estimasikan eh, lebarnya. Jadi enggak Iya, maksud saya teknisnya itu kamu mau berenang kolor meteran atau gimana? Nah, ini sudah ke teknis ya. Teknis kan ada TRPBS, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan. Nah, ini pelaksanaan survei. oh, Melakukan survei mungkin di sungai bisa lebar 50 meter. Piye caranya? mungkin bisa menggunakan teknik udara Pak. Jadi kita pakai drone, nanti kita scale ke cat gitu. Oh, Kita kamu pakai tembak dari drone, atas. ngukur lebarnya gitu. Kita tembak Oke. dari udara Pak. Dari udara pakai drone, lebarnya ketemu ya, dan nanti diidentifikasi kira-kira jaraknya dibagi 4 itu, 4 pias, itu ya pakai drone. Nggih. Nah, terus ngukur kan ngukur debit dulu toh, lebarnya sudah pakai drone. Terus ngukur debitnya piye? Mungkin menggunakan alat integrated sampler Pak. Oh ya, kalau itu kan alat pengukur debit. Nih, ming carane nganggo alatnya itu piye? Untuk sementara kan kamu harus ngumpul 6 sampling itu. Ya, di pias yang seperempat 2 sampling, yang di setengah 2 sampling, yang ketiga perempat 2 sampling. Piye carane? Kita sudah ke teknis ya, teknis pelaksanaan sesuai prodimu ini. Gimana? Alatnya mau dinaikkan drone? Hmm, Oke. Sudah punya gambaran? belum Pak. Kalau untuk tekniknya Nah, belum. nah, ini yang kemudian poin utama Anda. Anda itu kan teknologi rekayasa pelaksanaan. Kata kuncinya kan rekayasa pelaksanaan. Nah, dalam hal ini pelaksanaan surveinya itu rekayasa pelaksanaannya gimana? Itu sungainya dengan debit 150 itu cukup lebar. Ya, lebar bisa sampai 50 meteran. 50 meter kamu ngukur misalkan di kampus itu jarak 50 meter kamu sudah bisa perkirakan ya 50 meter itu lebar DTS itu atau panjang DTS itu mungkin sampai 50 meteran. Lebarnya segitu, misalnya kedalamannya 3 meter, kan nggak mungkin kemudian kamu turun manual. Nah, ini silahkan nanti dicari caranya, semuanya ya, bagaimana caranya untuk bisa mengeksekusi peraturan ini di lapangan.
Kalau yang paling atas yang kategori kurang 5 meter kubik sih mungkin lebih mudah ya. Anda sudah lihat videonya, turun ke sungai, diukur lebarnya, diukur kecepatannya, ketemu debitnya. Nah, namun kalau untuk sungai besar itu kan ada tekniknya. Gitu ya. Nanti yang concern yang jadi perhatian saya, Anda mencoba memikirkan, membayangkan teknis pelaksanaannya. Itu ngelatih feeling. Nah, terus di waduk, ini sama juga ya. Di waduk, lokasi pengambilan sampel di danau atau di waduk tujuannya sesuai dengan tujuan pengambilan contoh. Ya. Lokasi yang di waduk itu biasanya tempat masuknya sungai ke waduk atau intake dari sungai masuk ke waduk atau ke danau. Itu sumber airnya dari mana. Yang kedua di tengah-tengah waduk. 3, lokasi pengambilan air untuk pemanfaatan. Tempat keluarnya air dari waduk atau danau. Nah, ini nanti Anda bisa melihat situasinya itu di peta ya. Di peta bisa dicari posisi danau, posisi waduk, tentunya ada inflow dan outflow-nya. Tempat air masuk dan tempat air keluar. Inflow-nya mungkin bisa lebih dari 1 inflow karena itu bersumber dari beberapa sungai misalkan. Outflow-nya bisa juga lebih dari 1. Atau misalkan outflow-nya luarannya 1 berupa sungai yang agak besar. Atau ke tempat keluarnya air untuk penyadapan air untuk pemanfaatan. Selain air keluar sungai secara alamiah, mungkin di situ juga diambil untuk PDAM, diambil untuk irigasi. Nah, itu coba difahami lokasi-lokasinya tadi. Nah, nanti kita bisa atau Anda bisa mandiri latihan melihat waduk ataupun telaga, danau yang ada di peta Google Map atau Google Earth. Anda telusur di mana lokasi airnya masuk, inletnya. Kemudian tengah-tengahnya waduk itu yang sebelah mana. Kemudian air keluarnya, outletnya waduk, itu danau itu di mana. Juga titik-titik pemanfaatan. Misalkan ada yang dimanfaatkan untuk air baku atau air minum, atau mungkin untuk irigasi, itu nanti juga diidentifikasi. Nah, kemudian titik pengambilan sampel ini disesuaikan dengan kedalaman. Nah, kalau tadi itu lebih ke debit batasannya, kalau di sungai itu debit, kalau di waduk ini kedalaman. Kategori pertama, kalau waduk kedalamannya kurang dari 10 meter. Contoh diambil di 2 titik, yaitu permukaan dan bagian dasar. Kemudian dicampurkan. Ini kalau kedalamannya kurang dari 10 meter. Anda juga bisa membayangkan kedalaman 10 meter ya. Anda ukur pakai tinggi Anda, misalnya tinggi 160. Kalau 10 meter ya mungkin sekitar 6 kali ya, 6 kali Anda. Nah, kemudian di 2 titik. Kalau kemudian waduk itu kedalamannya 10-30 meter, lebih dalam lagi. Contoh diambil di 3 titik. Permukaan, lapisan termoklin, dan bagian dasar. Kemudian dicampur. Yang ketiga, kalau waduk itu 31-100 meter. Nah, 100 meter kan cukup dalam ini. Ya. Dalam diambil di 4 titik, yaitu permukaan, lapisan termoklin, di atas lapisan hipolimion, dan bagian dasar. Nah, ini nanti kalau kedalamannya lebih dari 100 meter. Nah, nanti tentunya ada 33-100 meter. Nah, ini nanti ada di masing-masing waduk itu ada info tentang lapisan-lapisan ini. Nah, yang keempat, kalau kemudian ada yang kelebihannya lebih dari 100 meter, tapi jarang ya. Ada waduk, danau, kedalamannya lebih dari 100 meter itu jarang. Dan pengambilannya ada di 4 lokasi, 4 titik. Yang sama nanti coba Anda pikirkan bagaimana ngambil sampel di daerah waduk yang kedalamannya dangkal antara kalau 10 meter itu kan di 2 titik, misalkan 2 meter dan 8 meter. Tapi kalau yang kedua itu sudah sampai 30 meter itu sudah cukup dalam, apalagi yang ketiga dan
keempat ya. Oke. Nah, kemudian tadi berikutnya ini terkait dengan peralatan dan tempat sampel ya. Khusus ada prosedur khusus untuk pengujian dissolved oksigen atau oksigen terlarut dan BOD. Pengukuran oksigen terlarut ini dengan cara titrasi, yaitu siapkan botol KUB yang bersih, ini botol kaca seperti ini dengan volume yang diketahui setelah dilengkapi dengan tutup. Yang kedua, celupkan botol ke dalam dengan hati-hati ke dalam air. Posisi botol searah, kalau ini posisi botol searah dengan aliran hingga air masuk botol dengan tenang. Atau air dapat masuk menggunakan sipon. Isi botol sampel sampai penuh dan hindarkan terjadinya turbulensi dan gelembung udara selama pengisian. Nah, ini yang utama ketika ngambil sampel air, jangan sampai ada gelembung udara. Nah, ini beberapa contoh ya pengambilan sampel air yang ada di lapangan. Ini ada yang pengambilan air tanah. Ini air tanah pakai pompa diambil, kemudian ini air tanah yang ada di sumur, ini sumur ya. Sumur ini sumur gali, ini ada sumur bor yang ada di lahan pertanian. Nah, kemudian dari sampel tadi diujikan di laboratorium. Jadi di laboratorium sampel lebih dari satu sampel. Dalam hal ini contoh di sini ada 8 sampel. Kemudian itu diujikan ada beberapa yang melebihi ambang batas ya. Contoh di sini total padatan terlarut TDS itu sudah ada batasannya. Cuma di sini melebihi ambang batas semua. Ya, di dalam PMK nomor 2 itu maksimum TDS adalah 300 atau kadar maksimumnya kurang dari 300, kalau sama dengan 300 lebih itu melebihi kadar maksimum. Nah, di contoh sampel ini TDS-nya cukup besar ya, lebih dari 300 semua. Nah, TDS yang besar itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan khususnya ginjal. Ini dari pengujian. Yang kedua, di lokasi tersebut yang melebihi ambang batas adalah nitrit dan nitrat. Ini bisa dilihat kondisi di lapangan, antara lain dipengaruhi oleh pupuk ya. Nah, ini jangka panjang juga bisa mempengaruhi kesehatan. Baik, lanjut. Ini kemarin sudah Anda lihat ya, pengambilan sampel air sungai, pengambilan air tanah, Anda sudah lihat videonya. Baik, tidak banyak prosedur untuk standar pengujian air bersih dan sampling itu tidak banyak prosedur. Saya kira Anda bisa mengikuti semuanya. Nah, berikutnya ini coba kita diskusi ya, balik ke tadi caranya, cara ngambil sampelnya. Coba saya tanya ke Ardian. Halo Ardian. Ardian, monitor Ardian. Halo, Pak. Ya, ya. Ini saya tunjukkan di slide. Coba kamu sampaikan pendapatmu. Kalau caranya ngambil air di yang poin B ya, di kedalaman antara 10 sampai 30 meter. Kalau ada danau telaga kedalamannya 30 meter itu cukup lebar ya. Kemudian ini diambil di dalam danau. Nah, cara ngambilnya gimana? Coba kamu idemu ataupun pendapatmu. Akan Arsian. Mungkin bisa diambil dengan bantuan perahu sih Pak. Nanti naik Pakai perahu perahu. dulu ke tengah. Mm-hmm. Iya.
terus nanti Terus, ngambil sampel di tengah mm-mm. danaunya. Oke, ya berarti kamu butuh perahu ya. Nah, untuk Iya, naik Pak. perahu, kelengkapannya apa aja? Mungkin bisa pakai pelampung, APD yang lengkap gitu. Terus perahunya pakai perahu apa? Pakai perahu motor, Pak. Pakai perahu motor. Oke. Nah, ini Anda sudah paling nggak bisa coba bayangin. Oh, itu di danau, di telaga. Kedalamannya 10-30 meter. Oh, luasan danaunya mungkin bisa cukup luas ya. Tentunya lebih dari 100 meter persegi lebih. Ya, lebih mungkin dari 500 atau bisa sampai 1000 meter persegi. Artinya tidak memungkinkan dengan kedalaman 10 meter, kemudian secara manual ngambil itu nggak mungkin. Harus ada alat. Nah, satu alatnya ini pakai perahu ya. Kamu pakai perahu. Dan nanti kalau teknis, lebih teknis lagi, perahunya pakai perahu apa? Mau pakai perahu karet atau mau pakai perahu kayu atau mau kerjasama dengan nelayan yang ada di sana. Nah, ini nanti kaitannya dengan teknik lebih detailnya. Oh, di sana ada perahu apa? Wisata misalkan, wisata air, oh bisa dipinjam atau disewa ya, naik ke tengah, tentunya Anda perlu kelengkapan APD-nya, pakai rompi, pakai pelampung, kemudian ke tengah untuk ataupun ke bagian yang akan diambil air sampelnya, ya, kemudian pakai alat tadi, alat eco sounder yang sebelumnya mungkin jarang dipakai, alat pengambil sampelnya itu jarang dipakai misalkan. Nah, itu kan pakai alatnya, kemudian coba diambil, cek. Baik, ini sudah ada gambaran untuk yang di sungainya. Saya kira Anda punya, tidak akan kesulitan. Nanti silakan Anda bisa cari contoh-contoh untuk pengambilan sampel. Di video yang lalu ada gambaran ya, ketika mengambil contoh di salah satu waduk pakai perahu. Yang perlu diperhatikan kalau pakai perahu itu pakai APD ya. Ada pelampungnya atau juga nanti diperlukan ada helm dan sepatu yang memadai. Oke, itu sampling air yang ada di waduk tadi pakai perahu. Nah, balik ke sebelumnya tadi, nah yang ini, yang 150. Coba saya tanya ke ada Ayu Afda nih. Halo Ayu. Ayu Afda F. Ayu Afda F-nya siapa ini? Ya, Pak. Ayu. Ya, Ayu Afda F-nya siapa? Dia, Pak. Radia. Oke, ya. Kita balik ke tadi udah di waduk, udah punya gambaran ya. Nah, sekarang kita mau sampling, ngambil sampel di sungai. Sungainya debitnya cukup besar, 150 meter kubik per detik atau kategori C. Nah, idemu apa? Untuk ngambil sampel di sungai besar ada ngambil 6 sampel. Gimana idenya? Gimana, Pak? Maaf. Apa idemu untuk ngambil sampel yang kategori C ini? Kriterianya sudah ada, ya. Lokasinya ada di 3 pias, masing-masing pias ada 2 titik. Nah, teknis ngambilnya kamu punya pendapat ataupun gagasan gimana? Teknis ngambilnya. Sudah cukup jelas ya, pertanyaannya sudah jelas ya. Yang lain juga nanti jenis acak saya tanya ya. Ini Ayu dulu, ayo yuk. Gimana idemu yuk? Yang C ya, Pak? Oh, yang C. Eh, Piye carane? Masih tidak punya gambaran apa masih bingung? kalau misal dipakai drone itu gimana, Pak? Untuk ambil sampel air ya?
pakai drone ya, ngambil Ya, sampel airnya pakai drone. Oke, kamu anut koordinatnya terus pakai drone gitu ya. ya. Nah, terus untuk kalau ngedrone kan ngambilnya dari atas ya. Kemudian untuk ngecek kedalamannya gimana? Itu kan ada kedalamannya 0,2 dan 0,8 dari kedalaman. Piye caranya? eh Ya, dari udara pakai drone ya. Pakai drone kan kamu butuh ini kedalaman pengambil lokasi horizontalnya sini sebentar. Lokasi horizontalnya ini tahu ya pakai drone, oh koordinatnya sekian, pasang. Nah, cuma kemudian menentukan tahu kedalamannya ini berapa, 0,2 D itu seberapa, 0,8 D seberapa, gimana caranya? eh, kalau itu saya belum tahu sih Pak, cara tahu ketinggiannya gimana. Nah, coba kamu tanya temanmu siapa yang kira-kira bisa bantu siapa? Oke. eh Zaki. Nurmu Zaki. Oh, Zaki. Oh, Zaki mana Zaki? Zaki, halo. Dulu Pak. Oh ya, nih kamu dimintai tolong ayo nih. Gimana caranya ini mengukur kedalamannya ini. Kalau tadi mau ngambil sampelnya pakai drone, cuma ini kan ngambil sampelnya kan di 0,2 dan 0,8 kedalaman. Nah, itu gimana caranya? Sepertinya kayak yang Ardian tadi pakai kapal. Pakai perahu. Ya, perahu. Pakai perahu. Oke. Nah, perahunya itu kalau di sungai itu kan ada arusnya ya. Ya. Nah, ini bawa arus enggak perahumu itu? Kalau dipakai jangkar gitu, mungkin nggak terbawa. Oh, perahunya supaya enggak terhanyut pakai jangkar. Oke. Ya. Ide lain. Nah, ini yang Hmm, coba saya gali tadi. Ya. Ada ide lain lagi? Pakai perahu. Itu idenya pakai perahu ngambil sampel ya. Ada yang lain? Atau coba kamu mau tanya siapa? Temanmu siapa yang mau kamu tunjuk? Afrizal, Pak. Coba. Afrizal. Nizar. Yo, Afrizal. Nizar mana? Oh, Asrizal. Asrizal mana? Asrizal. Afrizal. Hadir, Pak. Rizal. Oh, Rizal. Yal, ayo. Yal, apa idemu Yal? Kalau untuk yang bagian lebar sungai mungkin baru ini Pak. Semisal mungkin pengambilan sampelnya itu dari yang udah ada jembatan begitu. Jadi semisal Oke. dari jembatan itu nanti kalau semisal ada yang bagian semacam fondasi itu ngambilnya dari atas itu, atau semisal kalau memang tidak ada fondasi dan tidak memungkinkan untuk turun, mungkin dari atas itu menurunkan semacam tali atau tongkat untuk mengambil sampelnya. Oke, nah ini idenya manfaatkan fasilitas yang ada ya. Kalau sungainya lebar itu kan ada jembatan. Ya, dia ngambil sampelnya dari jembatan. Cuma jembatan itu kan juga ada ketinggiannya ya. Dari jembatan sampai ke sungai. Oh, tadi bisa manfaatkan pilar jembatan. Ya, ada pilar jembatan di situ, ngambil sampelnya. Itu kalau tapi belum tentu di pilar itu kan sesuai dengan lokasi pengambilan ini seperempat, sepersetengah atau 3/4 ya. Nah, tapi cuma poinnya ini Rizal sudah memberikan alternatif. Kalau tadi ada pakai drone, dua pakai perahu.
tiga, memanfaatkan jembatan. Nah, itu yang poin yang saya ingin saya tanyakan ke Anda, itu idenya, ide gambaran. Nah, silahkan Anda nanti bisa cari info lebih lanjut di internet. Ini ada beberapa cara untuk mengambil sampelnya tadi. Nah, yang poin yang ingin ini dari Bu Vero, ini ada alat pengambil air ya, water sampler. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah Anda memikirkan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan untuk pengambilan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada ini. Ya, kriterianya ada, kemudian nanti implementasi untuk sungai yang kecil kurang dari 5 meter kubik, caranya seperti ini. Untuk sungai yang sedang 5 sampai 150 meter kubik, titik-titiknya caranya seperti ini. Nah, yang ketiga itu untuk lebar. Nah, ini gambaran dulu, info awal ya. Nanti secara formal akan saya sampaikan di penugasan. Salah satu tugas Anda nanti mengumpulkan metode pelaksanaan survei. Nah, metodenya, kemudian membuat deskripsi ataupun nanti flow, prosedur yang dalam bentuk flowchart. Nah, ini secara resmi, secara formal mungkin nanti saya sampaikan setelah UTS, tapi info awal ya, bocorannya nanti antara lain tugasnya itu Anda menggunakan metode pelaksanaan pengambilan sampel. Kalau metode pengujian itu di laboratorium saya kira sudah baku. Nah, metode pengambilan sampel ini juga ada beberapa caranya. Baik, ini untuk yang air permukaan, tantangannya untuk sungai yang lebar, dalam, dan kecepatan airnya tinggi. Kalau untuk pengambilan sampel yang air tanah saya kira tidak ada kesulitan ya. Kalau yang air tanah relatif mudah ya, air tanah sumur itu karena sudah diambil melalui outletnya. Hanya tidak diperlukan masuk sampai ke dalam sumurnya, kecuali kalau ada sampel lain yang mungkin diperlukan, misalkan sampai ke dasar ada endapan yang ada di bawah sumur, itu baru nanti turun ke bawah. Kalau air itu bisa menggunakan keran yang mengalirkan air dari sumur. Baik, nah untuk praktiknya nanti akan dilakukan setelah Lebaran, pertemuan berikutnya setelah UTS, maksudnya praktek pengambilan sampel dan praktek pengujiannya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ini ada Mbak Ragilia. Oke ya, info, terima kasih. Ini Mbak Ragilia, ini nanti laboran yang ada di laboratorium lingkungan. Mbak Ragilia nanti akan membantu untuk Mbak Ragil, mana Mbak Ragil, bisa on mic? Iya, Pak. Oh ya, Mbak Ragilia mungkin bisa info pengujian-pengujian yang sudah bisa dilakukan di lab kita apa saja, Mbak? Ada MN, mangan. Sepertinya teman-teman juga sudah kemarin juga sudah pengujian di lab lingkungan, Pak. Untuk yang sudah dilakukan adik-adik apa saja, Mbak, kemarin pengujiannya? pengujian mangan, MN, kemudian FE, Ya, PS, kesadahan, pH, pH, kemudian suhu. Nah, apa lagi? Kemarin baru itu, Pak. Oke, nah baik, itu nanti minta tolong direkap Mbak yang sudah pernah dilakukan pengujiannya yang di lab, yang kemudian nanti akan kita rangkaikan, kita lengkapi. Mbak Vero, kita punya alat yang untuk pengujian langsung di lapangan, Mbak? Apa namanya alatnya? Water quality Horiba, Pak. Oke, Horiba ya. Alatnya Horiba. Kita punya berapa alatnya, Mbak? 2 unit.
2. Iya. 2 unit ya. Bisa untuk ngukur apa aja langsung di lapangan, Mbak? Jadi COD FE 16 parameter kalau nggak salah Pak. Oke, nah nanti Mbak Vero sama Mbak Rachel ini nanti akan merekap dari alat itu bisa dilakukan apa saja. Nah, yang kemudian nanti kita bisa coba nanti setelah UTS ya untuk praktek ini, praktek pertama samplingnya dulu, ngambil sampelnya. Tentunya tidak semuanya bisa kita lakukan, bisa ke waduk atau ke sungai, tapi prosedurnya kita coba. Yang kedua, pengujian. Pengujiannya ada yang pengujian di laboratorium, ada yang pengujiannya mungkin bisa in situ di tempat, pakai alat ukur portable. Terima kasih Mbak Vero, Mbak Rachel atas infonya. Hai, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, ini sepertinya situasinya sudah mau Lebaran gitu ya, sudah pada mudik semua ya ini ya. Satu udah pada mudik, yang kedua mungkin ini pas jamnya jam ngantuk ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini akan saya percepat. Tidak ada? Pak Dila, mewakili teman-teman, ada yang ingin disampaikan? Presensi sudah semua? Oh, ini ada yang belum presensi. Ya, yang belum presensi, silahkan tulis nama sama nomor di WA Group ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk yang hari ini saya cukupkan dulu sekian. Selanjutnya kita lanjutkan nanti setelah UTS. Nah, sebelum UTS akan saya informasikan lebih lanjut nanti di di WA Group. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu. Sekian untuk siang hari ini. Anda bisa nanti mempelajari lagi standar-standar yang tadi ada, tidak terlalu banyak prosedurnya nanti untuk sampling dan pengujian ini. Baik, saya akhiri sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.